Semoga selalu dalam keadaan sehat pun ya teman-teman. Oke, terlepas tadi masih ada yang kurang atau ini sekarang juga lebih kurang lagi 38, nggak apa-apa. Kita mulai saja, tidak usah nunggu lengkap ya. Bagaimana teman-teman kemarin untuk belajarnya? Apakah sudah menguasai atau masih ada yang perlu kita konfirmasi lagi nih terkait dengan pertemuan keempat ini? Kita di sini akan membahas lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin pertemuan ketiga kita membahas mengenai pegawai tetap ya yang masuk atau keluar di bagian tahun pajak yang perhitungannya disetahunkan. Kalau sekarang kita perhitungannya tidak disetahunkan. Mana teman-teman? Pak, Silakan Mbak Ayudya. ya, Pak, kan saya kemarin lihat di soal modul 3 itu ada yang uang lembur. Nah, saat di perhitungan terakhir itu teman saya di kelas lain ada yang ngeluarin uang lemburnya dulu seperti yang ada di modul. Tapi kan kalau di PL16 itu dia nyontohin di bulan Juli, sebulan sebelum masa terakhir ada lembur kan Pak, jadi dihitung. Nah, sebenarnya kalau di masa terakhir itu lemburnya dimasukin dalam perhitungan juga atau enggak ya Pak? Maksudnya lembur itu saat dia dapat di suatu bulan itu emang dihitung sebagai penghasilan teratur. Tapi kalau di bulan depannya kita ngitung lagi yang tanpa lembur gitu Pak. Yang di sebelah mana ya Mbak ya? Di bagian mana ya? Di modul ketiga Pak. Modul 3. Di modul 3 halaman 14 kalau nggak salah Pak. Namanya siapa ininya? Namanya Ika Hapsari Pak kalau di modul 3. Ya, saya. Maaf Pak, bukan di halaman 14 ternyata. Di Di modul 3 adanya Hasan. Maaf Pak, sebentar. Kemarin saya baca sebentar Pak. Hasan Rinai sama yang orang asing itu ya. Lester. Bentar Pak, saya lupa di halaman berapa kemarin. Atau mungkin bukan di pertemuan ketiga sebelumnya. Oh Di dia tugas Pak, di modul itu kedua Pak. Ya, di modul 2 ya. Yang mau saya tanyakan, maaf Pak, saya ralat pertanyaannya. Mau saya tanyakan itu kalau uang lembur, kalau diterima di suatu bulan, misalnya diterima di bulan ini Pak, berarti kan dimasukin ke dalam penghasilan teratur. Tapi berarti kalau bulan depan nggak dapat uang lembur lagi, berarti kita ngitung lagi yang tanpa uang lembur atau tetap pakai perhitungan yang bulan sebelumnya yang ada lembur Pak? Gitu maksud saya Pak. Tanpa uang lembur. Jadi gini, misalnya nih bulan ini kita uh, dapat lembur, maka penghasilan teratur kita adalah include uang lembur. Yang nanti yang asumsi itu akan disetahunkan, uh, itu uang lemburnya itu berarti dikalikan 12 ya, secara apa namanya, kalau kita hitung semuanya uang lembur itu masuk teratur kalikan 12 juga nantinya. Tapi begitu bulan berikutnya itu tidak dapat uang lembur di bulan, misalnya bulan bulan depan tuh bulan apa saya lupa sekarang bulan Mei ya, Juni. bulan Juni nggak dapat lembur, berarti perhitungan PPh 21 untuk masa Juni atas penghasilan teraturnya itu berarti tanpa uang lembur. Oh, Karena jadi di bulan ngitung ulang lagi ya Pak? ya, jadi tiap untuk yang di perhitungan kita yang kita bahas di sini, ini kita sederhanakan, jadi flat semua. Jadi dari contoh-contoh yang kemarin kita bahas itu penghasilannya sama semua antar masa. Tapi pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Entah itu tunjangannya naik turun atau mungkin tadi ada lembur ada enggak. Jadi untuk menghitungnya di masa tersebut
itu berdasarkan apa yang dia terima. Sedangkan nanti begitu Desember baru kita hitung ulang yang real dia terima. Jadi per masa itu tetap kali 12 apa yang dia terima. Kalau di situ dapat lembur ya lemburnya kali 12. Kalau di masa tersebut tidak dapat lembur, maka ya akan kembali ke perhitungan tanpa lembur seperti itu. Kira-kira Baik, seperti itu, terima Mbak. kasih. Ya. Untuk yang perhitungan yang di kelas lain gimana tadi? Eh, apakah sama? Iya, yang di kelas lain gitu Pak, cuman di teman-teman ada yang dimasukin jadi saya bingung. Jadi itu prinsipnya kalau kita ngitung PPh 21 masa tertentu, ya kita benar-benar ngitung masa tersebut. Apa saja penghasilannya, penghasilan dari gaji, lembur, tunjangan, dan sebagainya, itu yang ketemu sebulan ya. Dari sebulan itu kita setahunkan kali 12 kalau dia full dari Januari sampai Desember. Kemudian nanti dibagi 12 PPh terutangnya. Seperti itu, Mbak. Jadi nanti per masa itu bisa beda-beda pemotongannya. Itu. Ya, tinggal kita akumulasi dari Januari sampai November itu berapa yang sudah dipotong. Tinggal Desember itu kekurangannya. Jadi kalau di contoh yang kita bahas kemarin antara masa non Desember sama Desember tuh PPh terutangnya yang dipotong sama ya. Karena asumsinya adalah flat, tidak ada kenaikan atau penurunan penghasilan di pegawai tersebut. Tapi pada kenyataannya pasti berbeda. Jadi bisa jadi nanti di Desember itu malah nggak perlu ada pemotongan karena sudah impas seperti itu. Atau bahkan ada kelebihan karena misalnya lemburnya terlalu kencang nih, penghasilannya banyak, padahal itu masuk kategori teratur yang kali 12, maka bisa bisa jadi nanti di masa Desember itu malah kelebihan itu bisa. Itu ya Mbak ya. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Uh, untuk kita pertama, oke kita refresh, review dulu deh, review materi di pertemuan ke 4 ini. Saya coba bikin slide yang nggak terlalu panjang ya, jadi kita mungkin bisa selesai dalam waktu 15 menit atau 20 menit. Gak apa-apa ya teman-teman ya, kalau yang kita baca modul kayaknya kurang enak dilihat nih kayaknya. Kalau ini teman-teman bisa lihat PPT saya? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, jadi kalau kemarin kita di pertemuan ketiga itu ada 3 subbagian, kalau sekarang ada 2 subbagian. Yang pertama itu adalah PP, OP dalam negeri yang mulai bekerja pada tahun berjalan. Nanti variasinya juga kalau dia berhenti sebelum akhir tahun. Terus itu yang kedua adalah pindah kerja ke kerja apa namanya ke pemberi kerja lain ya, ke lain hati berarti ini. Jadi kalau kemarin kita masih dalam satu manajemen, satu tahap ya, cuman beda kantor pusat sama kantor cabang. Kalau ini benar-benar resign total ya, pensiun. Nantinya pensiun nanti kerja lagi di tempat lain. Itu kita coba bahas satu persatu teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan perhitungan ini. Kita tinggal refresh saja. Di sini ada Umar, ya kita baca bareng-bareng aja. Umar, kemudian dia bekerja di mulai 1 April 2018, asumsikan kita ada di tahun 2018 ya, dan gajinya 8 juta. Begitu dia masuk di masa April, maka dihitung PPh-nya. Di sini adalah gaji, kemudian dikurangi biaya jabatan, itu dua-duanya sebulan ini, kemudian dikalikan 9, karena dia dari April sampai Desember adalah 9 bulan. Nah, misalnya nanti ada lembur di sini juga sama, ada lembur, ya dia masuk ke sini, nanti lemburnya ini akan dikalikan 9 juga. Itu kemudian dikurangi PTKP 1 tahun atau 12 bulan,
Kemudian ketemulah PPh misal 21, dan untuk tiap masa kalau dia penghasilannya 8 juta, dia akan dipotong 80.000 rupiah. Itu. Kemudian pada saat akhir masa pajak, kita asumsikan di Desember ya, jadi dari April sampai Desember itu ada 9 bulan, maka kita tinggal jumlahkan saja gaji 9 bulan itu. Kebetulan di sini gajinya flat, jadi 8 juta kali 9, kurangi biaya jabatan 9 kali, ketemu neto 9 bulan, dan ini neto 9 bulan ini dianggap sebagai setahun, jadi tidak perlu dikalikan 12/9. Dikurangi dengan PTKP, ketemu setahun berapa, yang sudah dipotong dari April sampai November berapa, ketemulah masa Desember berapa. Nah, di sini ini genap ya, jadi 80 dikali 8, jadi 640 ya, kebetulan angkanya sama 80. Oke, dari sini ada komentar mungkin terkait perhitungan ini. Jadi yang dimaksud tidak disetahunkan adalah apa adanya. Apa adanya, dia 9 bulan, ya sudah 9 bulan saja. Untuk ditandingkan dengan PTKP yang setahun. Tidak perlu dijadikan setahun dulu. Dikurangi PTKP. Jelas? Terlalu mudah buat teman-teman nih kayaknya. Oke. Kemudian kita bikin bukti potongnya. Bukti potongnya kita buat di masa Desember untuk masa perolehan April sampai dengan Desember. Kemudian ini biasa identitas segala macam. Nah, di sini nih ketemu 68.400. Di sini untuk disetahunkan tetap sama, tidak perlu dikalikan apapun, cukup penghasilan neto yang 9 bulan ini. Di sini ketemu 720 ya, 720 dan 720. Ini yang sudah dipotong oleh PT apa ini tadi, XYZ ya, XYZ selama masa perolehan April sampai dengan Desember, seperti itu. Dan nanti ini akan dijadikan lampiran untuk laporan SPT OP-nya, ya, OP-nya atas nama si Umar ini. Itu teman-teman. Pertanyaan? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Tentang materi ini, apabila diketahui Pak ya, itu ada pegawai yang kontrak, katakanlah cuma 6 bulan Pak dalam setahun. Nah, itu pegawainya mulai bekerja pada bulan April. Itu nanti ketika kita menghitung PPh 21 bulan April, itu dibuat asumsi 6 bulan aja atau dibuat going concern sampai Desember, Pak? Oke, terima kasih Mas. Kalau sudah ada apa namanya, hitam di atas putih ya, dalam artian kita sudah tahu bahwa pegawai tersebut hanya akan bekerja sampai dengan masa tertentu, tidak full sampai 1 tahun, maka untuk menghindari kelebihan dalam pemotongan, maka dikalikan dengan jumlah bulan yang dia akan bekerja di situ, tidak perlu dikalikan setahun. Karena asumsinya untuk going concern adalah kita tidak ada informasi apapun terkait kapan dia berhenti, seperti itu Mas Firmansyah ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, oh, itu Mas Firmansyah ada di pantai mana tuh? Mas, oh itu di Pacitan Pak. Oh, Pacitan. Nah, bagus ya. Ya. Kampungnya Pak SBY. Iya Pak. Oke. Kan di Pacitan juga Mas Firmansyah? Saya di Madiun Pak, itu di nenek saya. Oke. Tapi nanti nggak usah mudik ke tempat nenek ya. Iya, iya Pak, nggak boleh Pak. Ya, boleh. Iya. Terima kasih Mas Firmansyah ya, sekalian kenalan nih. Saya sudah pertemuan keempat masih belum kenal semua nih. Oke, silakan yang lain ngobrol aja, nggak apa-apa kita.
Pak, permisi Pak. Ya, silakan Mas. Oh, Iya, iya Pak, belum Oke, di ACC Pak katanya Pak. gimana? Iya belum di ACC katanya. Udah masuk tapi belum di ACC. Udah masuk semua kayaknya. Udah saya semua. Ya. Jeffrey ini di kantor pusat DJP nih kayaknya. Iya Pak. Mantan kantor saya. Oke, mana? Mana Mas Jeffrey? Iya Pak, mau menyampaikan itu aja Pak. Oh itu aja. Oke, ya. Mas Terima Jeffrey, kasih Pak. saya lupa Mas. Ketua kelas ya? Ketua kelasnya siapa di sini? Ketua Saya lupa malah. kelasnya Gopal ya, Gopal. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Jeffrey, Mas Gopal. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Nanti kita sudah bisa dipastikan nanti UTS-nya itu pasti di rumah masing-masing ya teman-teman. Jadi persiapkan saja. Kayaknya lebih enak nih kayak apa namanya, tidak perlu ada pressure apapun. Tapi nanti mungkin trade off-nya adalah kualitas soalnya bisa lebih tinggi ya. Jadi nanti jangan kaget kalau ternyata misalnya ada soal 5 gitu, teman-teman cuma bisa ngerjain 3 gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak usah berkecil hati. Siap aja dulu, siapkan mentalnya. Ya kemarin teman-teman IP-nya aman semua ya? Aman Pak, alhamdulillah. Aman ya. Ada kelas ini yang di atas 3,9 IP-nya? Pak, di kelas Banyak, ini Pak. banyak yang 4, Ada ya? Pak. Banyak yang 4, Pak. Banyak, Pak. Ada yang 4 Pak. Banyak, Pak, yang 4, Pak. Biasanya ini Pak. ngobrol ada anak D3 pajak atau penilai ya. Kayaknya datang ke ruangan dosen atau ngobrol. Kayaknya IPK kita terlalu ketinggian kayaknya. Jadi nanti akan ada normalisasi. Zaman saya kuliah dulu IPK 3,5 tuh udah mewah tuh kayaknya. Sekarang kadang IP 3,5 tuh teman-teman nggak bersyukur ya, padahal itu di zaman saya udah luar biasa tuh. Ya, nanti jangan kaget kalau IPK-nya bakal turun, nggak apa-apa ya, yang penting lulus gitu. Yang dulu diomongin ya Pak di ruang dosen. Oh, ada yang di sini ya? Saya waktu itu ketemu Bapak sama Pak Primandita sama dosen-dosen yang lain. Oh iya. Yang waktu bahas acara mini reuni itu loh Pak. Oh iya. Oh ada saksi di sini, saya nggak tahu malah. Ya gitu ya Mbak ya. Jadi tapi begitu nanya teman-teman IP-nya bagus, itu berarti sudah outstanding lah. Jadi kalau teman-teman yang IP-nya 3,2, 3,3 itu jangan berkecil hati. Zaman saya dulu 2,8 aja udah masih nyantai-nyantai aja itu, nggak masalah. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita sedikit. Tapi nggak enak ya. Oke, yang kedua nih. Sekarang kita bahas karyawan yang mulai bekerja dari awal tahun, tapi dia nggak bisa menyelesaikan sampai Desember, dia hanya bisa sampai mana nih? Sorry. Ali 1 Januari udah masuk, tapi dia cuma sampai bulan Oktober karena di November dia sudah keluar. Ali ini mengalami kecelakaan, gajinya 10 juta, kemudian cara menghitungnya adalah untuk masa Januari sampai dengan September, maka perhitungannya adalah sama ya tadi ya. Sama, bedanya ada di sini. Bedanya adalah ini dikalikan 12. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih kalau Ali bakal keluar. Tadi dikalikan 12. Tadi pertanyaan tadi dari Mas, saya terus terang susah mengingat nama. Tadi Mas siapa ya?
yang nanya kalau ada kontrak gitu. Kalau ada kontrak di sini, oh ternyata cuma 6 bulan, ya udah dikalikan 6 bulan saja biar tidak ada kelebihan pembayaran. Karena nanti akan kelebihannya akan dikasihkan kembali nih seperti ini nih. Jadi pada saat dia di bulan November dia sudah nggak kerja, maka di masa terakhirnya adalah masa Oktober. Di Oktober itu kita hitung penghasilan dia selama 10 bulan di sini. Dan 10 juta kali 100. 10 juta kali 10 jadi 100. Kemudian biaya jabatan, penghasilan netonya 10 bulan langsung dikurangi dengan PTKP 1 tahun. Ternyata kita menghasilkan angka yang lebih kecil dibanding yang telah dipotong dari masa Januari sampai September, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar 368.750. Gimana cara membuat bukti potongnya? Buktinya adalah kita bikin di masa Oktober, ini masa perolehan Januari sampai dengan Oktober. Kemudian penghasilannya adalah 100 juta, netonya 95, langsung dikurangi PTKP, kemudian yang dipotong adalah 1375, yang realnya, bukan yang dipotong sebelumnya. Adapun uang yang tadi berapa, 300 sekian itu diapain teman-teman? Uangnya buat apa nih? Yang tadi 368 dipotong, dia cuma dikasih berapa nih, 1375. Yang sisanya buat jajan ya, buat jajan si per hari, dikasihkan uang gitu. Jadi Ali mendapatkan total 1.743.750, yang 368.750 dalam bentuk uang, yang 1.375 dalam bentuk potong 17+1 A1. Gitu teman-teman. Jadi perbedaannya yang tadi, kalau tadi di sini dikalikan 9 karena dia mulainya tidak dari Januari. Sedangkan di sini dikalikan 12 karena kita tidak tahu si Ali ini bakal keluar sebelum waktunya. Ini ya. Ya teman-teman. Cukup. Kita masuk ke yang bagian kedua. Ini kalau dia orangnya tidak bertahan, dia berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Saya pernah punya teman, dia tuh pada saat dia wawancara, dia udah ketahuan bahwa dia tuh orang kutu loncat, tapi nggak tahu kenapa dia selalu keterima di perusahaan-perusahaan gede. Padahal perusahaan itu juga udah tahu bahwa dia sempat pada satu wawancara dia ditanya, kamu yakin mau kerja di sini? Saya lihat di psikotesnya kamu orangnya bakalan cuma batu loncatan nih. Dia jawabnya diplomatis, saya akan bakal di sini Pak selamanya sampai pensiun. Padahal cuma 6 bulan dia resign. Ya, ini salah satu contoh orang yang bakal bikin repot pemotongnya ya, karena dia harus ngitungnya beda dengan yang lain. Bagaimana cara perhitungannya? Yang pertama adalah dia mulai bekerja di 1 Januari, oke. Jadi kita nggak tahu nih si Rifa ini bakal keluar atau enggak, karena dia pada saat wawancara dia bilangnya bakal sampai pensiun. Nah di sini kita kalikan dengan 12 dan penghasilan PPh pasal 21 setiap bulan adalah 18375. Itu ternyata sebelum sampai 12 bulan dia memutuskan untuk keluar dari PTA, dia bergabung ke PTB. Nah, di PTA kita akan
Di masa September itu menjadi masa terakhirnya. Kita hitung ulang, 9 kali 9, 81, kemudian ketemu penghasilan itu 76, jadi tidak perlu kita kalikan 12/9, dikurangi dengan 58. Terus sama seperti kasus Ali sebelumnya, ternyata PPh 21-nya itu kecil ya, karena dia cuma 9 bulan, padahal dia sudah dipotong untuk jangka waktu yang dia tadi udah disetahunkan dulu itu 12. Nah, ada kelebihan 547, 500 yang itu akan diberikan dalam bentuk uang. Dipotong dari PTA ada seperti ini, dia bikin di masa September 01 sampai 09, sini 76, sini juga 76, dan ini 922.500. Bagaimana kalau di PTB? Di PTB berarti dia total hanya akan bekerja selama 3 bulan di tahun 2018, maka penghasilan dia sebulan dikalikan dengan 3, kalikan 3 ya, itu dikalikan 3, kemudian dikurangi PTKP, tentu saja PTKP-nya karena tinggi ya dibanding dengan penghasilan netonya, maka tidak akan ada pajak di situ. Jadi PTB tidak akan memotong PP pasal 21 bagi RIFAI. Gitu. Oke, itu sudah selesai ya modul kita. Kita mau ngobrol apa nih teman-teman? Yang masih kita diskusikan, kalau enggak langsung kita latihan aja nih. Pak, izin Pak mau bertanya. Ya, Mbak siapa nih? Okvina. Iya Pak, saya mau Ya. nanya nyambung pertanyaan Ayodia tadi Pak yang lembur. Ya. Kalau misalkan lemburnya ntar kalau misalkan dia pindah cabang gitu Pak, dia ikut disetahunkan nggak Pak lemburnya? Pas pertemuan di mana nih? Di masa yang biasa atau masa yang terakhir? Masa yang terakhir Pak. Kalau masa terakhir kita tidak akan, ya kita lihat lagi nih ya. Misalnya nih di sini, misalnya di PTH di bulan September ada komponen lembur di sini misalnya, itu ya Mbak ya? Iya Pak. Ya di sini ada lembur. Yaudah kita gajinya berapa real dari Januari sampai September, kasih aja lembur sini, lembur berapa? Mungkin ada lembur bulan Maret, lembur bulan Juni, sampai lembur bulan September juga masuk di sini semuanya. Jadi total akumulasinya adalah sebagai penghasilan bruto. Gitu. Jadi tidak lagi dikalikan apa-apa di sini. Ini real. Kalau dia lemburnya berapa kali? Cuma 3 kali dalam tahun 2018. Ya ini berarti lemburnya kali 3 gitu seperti itu. Dengan besaran sesuai dengan yang dia terima. Ini gajinya kali 9 karena ya tiap bulan dia pasti dapat gaji. Lembur bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, ada yang di bawahnya itu juga komponen yang di bawahnya di kertas kerja itu kan bisa banyak tuh. Itu yang real saja Mbak. Jadi patokannya adalah teman-teman nggak usah bingung. Untuk yang misalnya di sini ada lembur, di Januari ada lembur. Ya udah, Januari lembur di sini. Jumlah dari lembur ini akan kita masukkan ke pengali 12 ya. Padahal kenyataannya selama 2012 mungkin cuma 2 atau 3 kali. Ya udah nggak apa-apa. Kita akan masukkan di sini. Otomatis nanti di sini PPh-nya akan makin besar karena lemburan tadi itu yang tidak sebenarnya nggak teratur, tapi karena di peraturan itu dikategorikan teratur ya, maksa dimasukkan saja. Nanti di masa yang tidak ada lemburnya, taruhlah di sini ya, penghasilan cuma gaji aja, yaudah penghasilannya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Otomatis masa yang ada lembur dengan masa yang tidak ada lembur, maka PPh 21-nya akan berbeda, lebih besar yang ada lemburnya. Dan nanti tinggal
kita hitung di sini yang telah dipotong berapa. Dari masa Januari sampai dengan sampai dengan Agustus ya. Itu Mbak tadi Vina. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman masih ini ya, masih apa? Masih nggak rela kayaknya kalau lembur dimasukkan ke teratur gitu ya. Saya juga nggak rela sebenarnya, cuman karena di apa? Di aturan menyebut seperti itu ya, kita ikuti aturan. Jadi pajak itu sebenarnya gampang. Kita tidak perlu pakai apa? Logik, tapi ya baca aturan aja. Mungkin kalau ada yang nggak logik ya kita anggap aja yang bikin peraturan itu mungkin sedang slip atau apa. Intinya adalah kalau pajak itu kita ngikutin aturan. Aturan bilang apa, kita ikuti. Toh nanti juga aturan biasanya akan ada revisi ya. Ketika revisi ya, ikuti lagi. Oke teman-teman. Udah? Pak. Halo, Pak. Ya, Saya mau tanya. Kalau yang pengisian bukti potong 1721A1 untuk pindah kerja ke pemberi kerja lain kan kalau di modul nggak memperhatikan PPh itu yang di kantor sebelumnya maupun PPh yang telah dipotong di pemberi kerja sebelumnya ya Pak. Ya. Petunjuk pengisian di angka 18 itu yang PPh dipotong di kantor sebelumnya pemberi kerja yang berbeda itu dimasukkan itu yang benar yang mana ya Pak? Nah ini ada dualisme. Jadi seperti ini Mbak, kita sepakati aja untuk memudahkan. Kalau yang ini ada dua cabang, dua maksab. Kalau saya sebenarnya dulu sempat berpikiran bahwa kalau orang pindah kerja, kemudian di apa namanya di perusahaan yang baru dia ngasih bukti potong, maka bukti potongnya itu bisa diperhitungkan seperti itu. Tapi kita kemarin juga diskusi sama dosen, kayaknya kalau kita pisah saja karena nature-nya kalau orang pindah itu biasanya tuh nggak ini apa namanya nggak baik-baik ya. Tapi dia udah pindah ya. Dia begitu masuk juga dia nggak akan peduli gitu, nggak akan peduli pada sama background-nya sebelumnya. Maka untuk kasus yang seperti itu kita tetap pisahkan. Jadi begitu dia sudah keluar dari satu perusahaan dan pindah ke perusahaan lain yang tidak ada afiliasinya, maka dia buka lembaran baru, tidak diperhitungkan pajaknya. Nanti pajaknya yang real akan diperhitungkan melalui SPT orang pribadi, bukan melalui pemotongan PPh 21. Jadi masalah nanti akan kurang bayar banyak ya nggak apa-apa, nanti akan dibayar oleh pribadi masing-masing. Itu Mbak. Berarti nggak perlu dimasukin ya Pak? Ya. Oh, Oke. Saya termasuk yang berpaham kalau itu catatan kan ada dua nih sebenarnya. Kalau dia ada bukti potong, dia bisa aja masukin. Tapi karena kita sudah sepakat ya tim dosen, kita mengambil jalan udah biar seragam, kita samakan saja. Kalau begitu cuman pindah kantor pusat, kantor cabang atau antar cabang itu kita masukkan karena masih satu atap. Kalau sudah beda beda perusahaan kita sudah tidak masukkan. ya, makasih ya Pak. Ya. Sama. Oke, jadi pajak itu penafsirannya bisa macam-macam dan aturannya sangat banyak ya. Jadi kadang saya juga kadang lupa, kadang apa namanya teman-teman yang masih fresh nih baru benar-benar harus teliti dalam membaca aturan. Jadi kita patokannya beruntung kita untuk PPh 21 cuma ada satu per aja ya. Per 16 sudah kita ikut ke situ aja gitu. Memang di situ nanti akan timbul kasus-kasus di luar contoh yang sudah ada, ya kita dengan improvisasi aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan Mbak, siapa nih?
Mbak Amanda. Iya. Mbak Amanda sama Mbak Devina nggak ada fotonya ya, saya nggak tahu nih. Oh iya. Saya pernah baca di Per 32 2015 itu katanya kalau misalnya ada ada pemotongan di bulan Juli, penghasilan netonya harus dikalikan 6. Jadi jika ada case kalau misalnya dia mulai bekerja di bulan Juli terus kerja di bulan September, apa itu tetap dikalikan 6 atau dikalikan sesuai lama dia bekerja, Pak? Agak putus-putus Mbak, coba saya ulangi lagi ya. Jadi ada karyawan masuk di bulan Juli, ya betul ya. Iya betul, Pak. Bulan Juli, kemudian dia keluar di bulan September. Iya betul, Pak. Itu Keluarnya disengaja, sudah ada perjanjian atau insidental seperti tadi kecelakaan atau keluar tanpa pengetahuan. seandainya disengaja gitu, Pak. Jadi perusahaan sudah tahu di awal tahun, di Juli itu sudah tahu kalau dia akan keluar di September. Iya, Pak. Sudah. Kalau saya sih mengambil jalan yang lebih konservatif mungkin ya. Itu kalau kita sudah tahu bahwa dia akan bekerja berapa lama di situ, jadi semangatnya adalah untuk mengurangi kemungkinan lebih bayar, lebih potong ya, lebih potong di masa-masa sebelumnya, maka itu cukup dikalikan dengan masa dia akan bekerja di situ berapa lama. Karena prinsip going concern itu bisa gugur kalau kita sudah ada informasi dia bakal keluar kapan. Pada saat kita ya ini begitu masuk, oh dia cuma 6 bulan, ya udah kita 6 bulan aja. Begitu masuk cuma 3 bulan ya. Itu Mbak Amanda. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Itu ya. Nah, jadi untuk mengalihkan berapanya kita sepakati aja teman-teman, mungkin ada perbedaan pendapat juga terkait ini. Jadi biar teman-teman nggak bingung, satu aja deh kita nanti misalnya udah di kantor ya kita lawannya sama konsultan ya, sama wajib pajak, tinggal adu argumentasi aja. Tapi kalau di kita di akademis biar kita seragam nanti yang bikin soalnya kita kan ada banyak dosen, jadi siapa tahu ada dosen kita ngasih soal, nanti kita apa namanya kontribusi soal nanti dikeluarkan. Kalau kita nggak strict pada satu ketentuan nanti mahasiswa yang bingung. Jadi kalau terkait dengan pengalinya berapa bulan itu kita tidak ada informasi orang itu akan keluar, ya kita akan kalikan sebanyak bulan dia masuk sampai dengan Desember. Begitu sudah ada informasi ya kita kalikan dengan sampai kapan dia akan bertahan di perusahaan tersebut. Gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Nanti kalau saya ada perubahan lagi, update lagi, saya akan infokan ke teman-teman terkait asumsi. Karena di pajak itu kita harus ya kadang kita pakai ini ternyata ada argumen yang lebih kuat, kita ya harus pindah maksud. Oke, silahkan yang lain. Mbak Devina. Oh ini karena nggak ada apa namanya? Saya tadi lupa. Ini teman-teman tanpa saya mau bertanya Pak. Bentar Mbak. Tanpa saya kasih informasi, teman-teman otomatis ini ya masukin namanya itu ada nomor absennya ya biar saya lebih gampang gitu. Notis pada saat awal masuk. Oke Mbak Eva silakan. Baik Pak, mau bertanya, jika pada saat pindah cabang terus di cabang itu gajinya naik, apakah penghitungan di cabang hanya atas gaji yang naik tersebut atau ditambahkan PH neto di kantor sebelumnya Pak? Oke, ini Mbak, untuk yang berpindah seperti itu, dan nanti teman-teman akan rasakan juga nggak enaknya pindah ya. Saya bekerja di DJP itu berapa tahun ya? 15 tahun. Enggak ada 12 tahun. Kantor saya sudah lebih dari
lebih dari 10. Jadi hampir setiap tahun saya pindah gitu. Kadang ada yang tengah tahun. Dan itu kejadian nih. Kadang ada bendahara yang lewat salah. Jadi pada prinsipnya teman-teman itu apa yang sudah dipotong di kantor lama itu sudah tidak bisa diapa-apain. Itu kan sudah ada bukti potongnya, sudah ada PPA terutangnya. Jadi informasi dari kita lihat bukti potong ya, biar lebih enak. Informasi yang ada di bukti potong adalah pertama penghasilan netonya berapa sih? Nah, ini. Udah dikunci. Kemudian yang sudah dipotong berapa? Jadi pemberi kerja yang baru atau kantor cabang yang baru tinggal lihat ini aja. PPN netonya berapa? Jadi misalnya ini adalah masa 1 sampai 9. Maka nanti tinggal ini 76 juta sekian-sekian itu dimasukkan ke penghasilan neto yang sebelumnya. Sedangkan di penghasilan sisanya yang di kantor baru berarti 10 sampai 12 itu 3 bulan itu dihitung sendiri. Jadi tidak akan merubah apa yang sudah ada dipotong. Jadi tidak perlu mikir kalau ada kenaikan gaji gimana ya, pasti akan berbeda. Kalaupun bukan cuma gaji ya, gaji mungkin tetap ada tunjangan, ada lembur, itu kan pasti beda nih sini komponen. Ya, contoh seperti itu sebenarnya nggak realistis nih. Ini contoh yang menyederhanakan aja biar teman-teman paham. Di prakteknya tiap bulan pasti beda. Saya dapat gaji atau take home pay aja tiap bulan beda-beda ya. Entah itu selisih 100 apa 50.000 itu pasti ada beda. Jadi patokannya adalah yang sudah ada di bukti potong, sudah dikunci. Kalau ada kenaikan atau perubahan gaji, sudah kita hitung hanya untuk masa yang di cabang yang baru. Ya, cabang yang lama tidak perlu di utak-atik. Itu ya Mbak Eva. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Udah cukup? Udah banyak nanya ya. Sekarang saya tinggal gantian saya nanya mungkin ya, biar adil. Jadi ada yang mau nanya kayaknya nih. Silakan satu lagi deh, apa? Pak, izin nanya Pak. Mbak siapa nih Mbak? Sarah. Ya Pak, Sarah Pak. Oh, nggak ada fotonya nih. Saya nggak tahu juga nih. Nanti ketemu di jalan saya nggak tahu. Beda email Pak, nanti Pak minggu depan ganti. Oh gitu. Tadi yang Mbak siapa Mbak Maria kan nggak ada fotonya. Saya udah pernah ketemu. Oke, saya masih ingat kayaknya sih. Iya Pak. Ketemu di jalan. Oke, gimana Mbak Sarah? Iya Pak, kan tadi itu pada kasus Ali itu kan ada kelebihan potong, tapi telah dikembalikan kepada Rifai. Makanya waktu formulir 1721A1-nya itu besarnya PPh terutang sama dengan PPh 21 yang telah dipotong dilunasin, jadinya bookpotnya sama kan Pak? Dalam satu bookpot gitu Pak. Iya, ya. Nah, terus kalau misalnya Pak, kelebihannya itu belum dikembaliin nih Pak sama si ke Rifai ini Pak. Terus itu nulis lebihnya itu di mana Pak? Oke. Jadi seperti ini. Berarti terjadi kesalahan ya Mbak ya, karena tidak jadi kita di masa terakhir ya, masa terakhir itu kita harus hitung PPh yang sebenarnya. Dan yang dipindahkan ke bukti potong adalah PPh yang sebenarnya. Nah, ternyata misalnya nih, ternyata PPh terutangnya adalah 922. Si siapa? Perusahaan itu udah hitung tulis 922 tapi yang 547-nya nggak dikasih gitu ya Mbak ya. Ya, itu berarti ada kecurangan di situ dari perusahaannya. Kalau untuk ngitung 1470 masuk ke bukti potong itu salah. Kalau ini sampai masuk ke bukti potong berarti si perusahaan harus membuat pembetulan. Tapi kalau memang sudah terlanjur dibikinkan seperti ini dan ini memang sudah disetorkan ke negara, ya sudah. Ya, nanti bisa kalau perusahaan tidak mau pembetulan ya bisa diklaim di si Rifai tersebut
Karena di FAI nanti yang antara PPh yang terutang dengan yang sudah dipotong itu lebih besar yang dipotong, sehingga dia lebih bayar, dia bisa klaim di itu dan bisa dikembalikan. Intinya adalah yang betul hanya yang real PPh 21-nya, atas kelebihannya ini antara yang tahu adalah antara DIFAI dan pemberi kerja. Yang masuk ke pajak nantinya adalah sesuai dengan dipotong di sini 922. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ternyata DIFAI dapat uang 500 sekian itu kita nggak tahu dari kantor pajak karena informasinya di potongan ini. Itu Mbak Sarah. Iya Pak, bukan diisi ke yang nomor 18 ya Pak. Kalau untuk nomor 18 itu untuk apa sih Pak? Sebenarnya belum pernah nemuin itu diisi Pak. Oh, ini diisi kalau PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Ini kalau biasanya kalau di contoh yang antar cabang ada nggak ya? Pindah cabang ya? Pindah cabang ya? Bapak, saya izin memastikan sekalian, untuk yang 18 ini hanya untuk pegawai yang pindah cabang atau ada kondisi lain ya Pak? Saya belum riset sampai sejauh itu, tapi yang setahu saya yang umum ya, yang ada di contoh-contoh itu yang ada di kalau di pindah cabang. Jadi cabang yang lama berapa, terutang berapa, di situ dari kopnya. Kalau kondisi yang lain saya belum bisa jawab sekarang ya, saya perlu nyari dulu nih referensinya. Jadi yang biasa digunakan untuk yang pindah cabang ya Pak? Ya, pindah cabang. Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak. Mbak Maria kayaknya udah nyala lagi nih Mbak Maria. Oke. Ini tadi saya barusan ngomong Pak. Gimana? Ini tadi saya nanya setelah Sarah ini Pak, mastiin bentar. Oh iya. Gimana Mbak? Enggak, tadi saya udah nanya ke Bapak Pak yang masalah pindah cabang ini loh Pak. Oh tadi yang bilang Mbak Maria? Iya, tadi beda orang Pak, tadi Sarah, saya izin memastikan lagi. Oke. Ya, jadi apa? Udah dua-duanya ya. Saya nggak notice tadi. Suaranya hampir sama kayaknya. Pak, kalau misalnya sekali lagi bisa nggak Pak? Kalau misalnya kelebihannya itu kelebihan potong, perbedaan pada saat belum punya NPWP sama sesudah NPWP itu dimasukin kemana Pak nanti kelebihannya? Kelebihannya itu sama juga dikembalikan. Jadi misalnya nih dari yang satu ekstrem aja ya, dari Januari sampai Oktober dia nggak punya NPWP, jadi tarifnya 20% lebih tinggi. Kemudian di November dia insaf dan dia bikin NPWP, otomatis kan setelah dihitung maka dia harusnya ada kelebihan di situ. Nah, kelebihannya itu nanti mekanisme juga sama, mekanismenya itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan seperti tadi. Tentunya sama kelebihan. Jadi kalau ada kelebihan seperti itu, tetap dipotongnya adalah pemotongan yang sesuai dengan perhitungan yang benar kondisi akhir tahun. Atas kelebihan yang sudah dipotong diselesaikan antara karyawan dengan pemberi kerja. Jadi pajak itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang sudah dihitung, kemudian ternyata di SPT pegawainya itu lebih, maka itu yang dilaporkan di SPT orang pribadinya itu dia berhak untuk mengajukan restitusi. Itu sih Mbak yang saya sampaikan terkait dengan. Maaf, izin memastikan. Siapa nih? Sama orang atau enggak nih? Saya Kevin, Pak. Ya, Mbak Kevin. Jadi kalau misalkan pertanyaan Kak Sarah tadi, kalau dia non-NPWP kan tarifnya 120%. Nah, itu yang di PPh 21 dipotongnya itu Pak, langsung yang 120% itu Pak, bukan yang biasa. Pada saat belum punya NPWP? Iya, Pak. Ya, saat belum punya NPWP, maka yang kita lihat ya. Maksudnya yang dimasukin di SPT yang di kolom PPh 21 yang terutangnya itu, Pak. Ini, yang di sini nanti kan bisa dilihat di layar ya.
ini tarifnya nggak 5 tapi 6 begitu ya. Belum punya NPWP. Jadi langsung tarif 120% ya Pak yang dimasukkan di SPT-nya? Di Bukti SPT-nya potong siapa nih? 1721. Di bukti potong 1721-nya Pak. Ya, di sini. Yang di sini otomatis nanti perhitungannya yang udah sampai sudah 120%. 100%, betul. Ya, Oh, di sini kan nggak ada tarifnya ya, nggak mm-mm. ada keterangan tarif berapa, nggak, itu langsung di. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. ya, Permisi, Terima kasih, Pak. permisi Pak. ya silahkan. Mau kemana Mas? Eh, sama kayak Kak Sarah tadi Pak. Kalau misal dia punya NPWP-nya di Desember dan di Januari sampai November itu ternyata dia lebih bayar Pak. Jadinya di Ya, Desember. Lalu dimasukin mana Pak? Apakah bukti potongnya jadi lebih bayar Pak? bukti potong tidak ada bukti potong dibayar sebenarnya Mas. Jadi bukti potong adalah berapa yang sudah dipotong oleh perusahaan. Gitu. Sedangkan lebih itu adalah perhitungannya kelebihan. Maka uang yang tadinya misalnya harusnya dia dipotong 1 juta, secara kumulatif dari Januari sampai November ternyata dia sudah dipotong 2 juta, maka harus dikembalikan 1 juta ke karyawan, tapi tidak didokumentasikan dalam bukti potong. Gitu. Jadi di bukti potong itu tidak ada informasi bahwa ini ada lebih atau kurang, itu kita nggak tahu. Gitu. Berarti nanti yang tercatat itu yang di nomor 20 itu yang tarif yang 100% aja ya Pak? Kalau misal dia di Desember. Ya, betul. Ya, Baik yang Pak. terutang di sini. Jadi ini kondisi terakhir ya. Ini kan di sini ada terlihat bahwa ini kapan bikinnya gitu kan. Ini kapan masa 9. Ya udah, ini kondisi masa 9. Masa 8 7 dia belum punya NPWP, nggak bisa kelihatan di sini. Ini adalah posisi di masa 9. Nah, terkait dengan tadi ada kelebihan ini 500 ini, ya ini dia bisa kita lihat di formulir, tapi ada di perhitungan di perusahaan Di kertas kerjanya ya Pak? Ya, di kertas kerja saja. Jadi karena bukti potong itu sebenarnya juga ini kan cuman hubungannya antara penerima dan pemotong saja, tapi juga nggak tahu apalagi kertas kerjanya ya, secara lebih detail. Nanti paling mungkin terungkapnya kalau lewat pemeriksaan. Baik, Pak. Mas, siapa tadi Mas Erdi ya? Mas Erdi udah ada nih ada fotonya, foto SMA ya. Iya Pak. Oke, sudah ya? Pak, ya, Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Oke. Terus kapan saya bertanya ya? Ini saya udah baiknya nanya nih. Oh, sekali lagi ya Pak ya? Oke, ya. Jadi untuk yang pegawai pensiun kemarin Pak, misal dia udah diketahui pensiunnya, misalnya September gitu kan? Ya. Nah lalu dia menerima THR. Nah atas penghitungan PPh THR-nya itu, penyetahunannya dikali 12 atau sisa masa kerjanya aja Pak? THR itu masuk ke kategori apa Mas? Tidak teratur. Tidak teratur. Kalau tidak teratur itu jadi yang pertama kalau masalah ada THR, ada bonus dan sebagainya, itu kita hitungnya 2 kali ya. 2 kali. Yang pertama kita ngitung teraturnya dulu. Nah, teraturnya dikali berapa? Teraturnya kalau sudah ada informasi, ya, tinggal dikali berapa dia akan di situ. Kalau memang tidak ada informasi, maka dikalikan dengan 12. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk perhitungan yang kedua adalah teratur plus THR. Lah, teraturnya berapa? Teraturnya adalah dikali 12, misalnya dikali 9 ya. 9 ditambah dengan seperti itu, kemudian disetahunkan. Caranya seperti itu, Mas. Jadi, kita lihat dulu. Nah, tadi ada ini enggak ya? Saya cek hitungnya dulu ya.
Ya, saya nggak tahu kemana. Ini gini Mas, untuk yang kita kembali lagi ke pelajaran yang kita terima. Yang pertama adalah kapan itu disetahunkan, kapan itu tidak. Ada berapa yang disetahunkan? Ada 3. Apa aja kemarin? Jadi kalau ada bonus diterima oleh ketiga orang itu, maka perhitungannya adalah dia dikalikan, disetahunkan, setahun menjadi 12 bulan. Itu ditandingkan dengan PTKP. Adapun kalau bonusnya diterima oleh kategori yang 2 yang kita pelajari sekarang, maka tidak perlu dikalikan dengan 12. Mungkin bedanya itu aja Mas, jadi daripada nanti Masnya bingung kapan kok sama-sama ngitung bonus, sama-sama ngitung TR, kok ada yang dikalikan 12, ada yang enggak. Kita patokannya adalah dia masuk kategori yang mana nih? Kategori perhitungan yang disetahunkan atau tidak. Nah, tinggal nanti bonus itu sifatnya nempel aja. Nempel di perhitungan yang sudah ada tersebut. Itu Mas Indra apa Mas Surya nih? Indra Surya. Indra Surya ya. Ya, itu makasih. Ya, misalnya dia pensiun, begitu pensiun, otomatis dia kan kemarin contohnya apa? Begitu pensiun, dia disetahunkan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, karena dia masih bisa mendapatkan penghasilan atau masih masih sebagai subjek pajak dalam negeri. Karena dia tidak perlu setahunkan. Jadi nanti hitung bonusnya juga jadi kali berapa yang dia akan terima di situ. Tapi begitu kemarin ada yang meninggal dunia, pensiunnya karena meninggal gitu kan, pensiunnya karena meninggal ya nanti akan disetahunkan termasuk dengan lembur-lemburnya tadi itu ya Mas ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kita harus pisahkan ya pembahasan yang utama adalah kita pilih dulu mana yang disetahunkan, mana yang tidak. Nah, terkait dengan ada penghasilan tidak teratur itu nanti ngikut perhitungan yang normal dulu ya. Nanti tinggal disetahunkan dikali 12 atau enggak itu tergantung dia kategori yang mana. Kira-kira seperti itu Mas. Banyak yang keluar ya ini ya. Ada yang ya keluar. Oke, sudah cukup. Nah sekarang saya balik tanya ya. Saya ingin teman yang tadi yang belum pernah berpendapat di sini, saya minta tolong untuk sharing ya, sharing ke teman-temannya terkait tugas di modul ketiga kemarin seperti apa. Modul 3. Di modul 3 kemarin yang tugas 1 kayaknya udah, ini nggak usah dibahas lah ya teman-teman, udah bisa lah. Yang kita bahas aja yang PPh atas 4 karyawan. Siapa yang mau bahas ini? Rara yang pertama. Volunteer sebelum nanti saya tunjuk. Saya Pak. Renot ya. Renot atau banyak banget ya. Dramasta itu absen berapa Mas? Iya Pak. Absen 33 Pak. Absen 9. Renot apa? Oh Brahma ya Brahma. yang pertama dulu ya, Renot dulu ya, Renot dulu. Ya Pak. Sebentar Pak. Ini aja apanya, alurnya gimana cara ngitungnya? Diceritakan kasusnya itu seperti apa? Hitungnya seperti apa? Ya Pak. Silakan Mas Renot. Jadi yang untuk kasus yang Rara itu, ya. Dia itu kan baru masuk itu April. Jadi ketika kita menghitung PP-nya, karena dia sudah memiliki kewajiban pajak subjektif dari awal tahun, kita tidak menyetahunkan
penghasilan yang diterima. Jadi penghasilan yang diterima hanya cukup dikalikan 9. Oke. Jadi nanti perhitungannya adalah gaji yang diterima real kan 2 juta, tunjangan PPh-nya 50.000, uang lemburnya 2 juta, tunjangan kesehatan itu 1 juta, tunjangan kinerja 7 juta. Dan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja nanti di total ada 16.800, sehingga jumlah penghasilan brutonya nanti adalah 12.066.800. Itu jumlah penghasilan bruto untuk sebulannya. Kemudian untuk pengurangnya dikurang dengan biaya jabatannya 500.000, iuran pensiunnya 60.000, kemudian jumlah pengurangnya totalnya adalah 560.000. Sehingga nanti kita ketahui jumlah penghasilan itu adalah untuk sebulan 11.506.800. Kemudian dari jumlah penghasilan itu kita setahunkan dengan cara mengkalikan 9 tadi, karena dia sudah memiliki kewajiban pajak subjektif dari awal tahun. Sehingga nanti 11.506.800 dikali 9 sama dengan 103.561.200. Dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta, TK 0, kemudian PPh-nya diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 49.561.000. Kemudian kita hitung PPh 21 terutangnya untuk setahun adalah 2.478.50 rupiah. Kemudian untuk PPh 21 sebulannya kita bagikan dengan jumlah dia bekerja pada tahun tersebut, yaitu 9 bulan, yaitu berarti nanti 2.478.000. Kita hitung gaji per bulannya itu 2 juta, kemudian uang lemburnya 2 juta, tunjangan kinerja 6 juta, tunjangan kesehatannya 1 juta, begitu pula tunjangan PPh 50.000, JKK-nya 10.800 dan JK-nya 6.000. Sehingga dengan begitu kita tahu PH bruto dia untuk sebulan itu adalah 11.066.800. Kemudian kita perhitungkan untuk pengurangnya, yaitu terdiri dari biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun sebesar 20.000 dan JHT sebesar 40.000. Jadi PH netto untuk sebulannya adalah 10.506.800. Dan penyetahunannya itu tinggal hitung saja bulannya mulai April sampai dengan Desember. Sehingga kita dapatkan PH netto dia itu 94.561.200. Lalu kita kurangkan dengan PTKP dia karena TK 0 54 juta, kita dapatkan penghasilan kena pajak sebesar 40.561.000. Baru setelah itu kita hitung PPh 21-nya dia untuk 1 tahun, kita harapnya mesti tidak kita tahunkan dengan tarif 5% dikali dengan penghasilan kena pajak tadi kita peroleh 2.028.050. Sedangkan setelah itu kita bagi berapa jumlah bulan dia bekerja mulai April sampai Desember itu, tentang PPh masa April sebesar 225.338. Oke, jadi di masa April dia berapa? 200 berapa tadi? 22 sekian ya. Oke, kayaknya dari perhitungannya sudah benar ya. Jadi hampir sama ya, sama dengan Pak. Ya, sama dengan Tara ya, cara perhitungannya. Oke, terima kasih Mas Bram. Udah Mas Tak ya? Baik Pak. Manggilnya siapa nih? Pak. Udah Mas Tak gitu ya, harus lengkap ya? Bram bisa, Tata juga bisa. Oh, Tata ya, Tata aja ya. Oke, makasih Mas Tata. Sekarang yang Roro nih, siapa Roro? Saya boleh coba. Saya Pak. Tadi kan sudah nanya, jadi nggak usah kayaknya yang lain dulu deh. Belum. Ya, makasih Pak. Ya, Abdul Malik. Tapi di sini hujan deras Pak, saya nggak ada sinyal. Nggak apa kan Pak, agak terganggu suaranya dengan hujan. Kayaknya masih normal aja kayaknya di tempat saya. Kenapa Pak? Masih normal saja saya dengarnya, nggak masalah. Oh ya.